Pemberian zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional memiliki dua kategori. Direktur Pelaksana Basnas, Teten Pustiawan mengatakan kepada Rol, ada yang melalui pengajuan sendiri, ada yang memang bukan dari Basnas. Jadi kalau saat ini kita lihat mustahik itu ada dua kategori ya kalau kita ini. Yang pertama mustahik yang sifatnya proaktif datang ke kita. Kemudian ada mustahik yang memang menjadi binaan kita ya, artinya desain dari kita gitu ya terhadap mereka. Nah, ruang lingkupnya kita secara nasional karena Basnas itu kan ada di mulai Aceh sampai Papua ya, jadi cakupannya sangat luas ya. Dan sampai sekarang yang terbesar mustahik kita adalah golongan dari fakir miskin. Ya, dari 8 asnaf itu yang terbanyak itu tetap fakir miskin. Ya, kalau saja kita gunakan saja misalnya data yang menerima kartu keluarga sejahtera itu ya, itu saat ini ada 15,6 juta kepala keluarga atau sekitar ya 62,4 juta jiwa gitu kan. Nah, jadi artinya sangat besar gitu kan. Karena kan kita bisa pahami bahwa penerima KKS itu kan keluarga yang miskin ya. Nah, keluarga miskin ini sudah masuk di dalam kategori asnaf mustahik zakat gitu, seperti itu. Itu kondisinya seperti itu ya. Dan sekali lagi dalam penanganannya kita ada yang memang kita merencanakan, mendesain, ada yang mereka proaktif mengajukan proposal atau permohonan kepada kita. Untuk yang ingin mengajukan permohonan penerimaan zakat, hanya menyerahkan data diri. Akan tetapi menurut Teten, nanti akan tetap disurvei secara langsung. Hal ini guna mengetahui kebutuhan dan besaran zakat yang diterima. Akan melihat kebutuhan mereka itu seperti apa, karena itu kebanyakan masih di bidang pendidikan ya, artinya biaya pendidikan anak-anaknya gitu kan. Nah, itu banyak terkait dengan pendidikan. Di syaratnya sebetulnya ya seperti biasa ya, permohonan, kemudian ada ya formalnya ada lega KTP. Tapi kalau mereka pun tidak punya KTP, biasanya kita survei betul nggak keberadaannya di situ gitu kan, nanti bisa kita lihat seperti itu. Zakat tersebut bisa diterima oleh para mustahik hingga seumur hidup bagi yang sudah tidak bisa diberdayakan. Sedangkan yang masih bisa diberdayakan seperti yang disalurkan untuk pendidikan akan diterima sampai mustahik menyelesaikan sekolahnya. Pertama yang kalau orang itu sudah memang tidak akan mungkin diberdayakan, ya itu seharusnya akan seumur hidup gitu kan ya, karena terhadap mereka kan harus dipenuhi kebutuhannya kan, dan mereka tidak mungkin misalnya orang yang sudah lansia sebatang kara gitu kan ya kan nggak mungkin kita batasi setahun aja 2 tahun aja, nggak bisa gitu kan. Nah, tapi kalau orang itu bisa berdaya, itu kita punya target misalnya seperti sekarang nih, ini kan anak-anak ini kita harapkan dalam 4 tahun ya mereka keluar dari sekolah itu nanti sudah bisa menjadi seorang yang entah profesional, entah bisnismen kan begitu kan. Nah, akhirnya mereka bisa terangkat gitu kan, dari tadinya mustahik menjadi orang yang bisa membayar zakat kan, seperti itu. Jadi kita lihat tidak bisa kita pukul rata gitu. Dari Jakarta, Fian Firatmaja melaporkan.